selamat siang pendengar setia Radio UPI. Dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Amin. Nah, gimana nih Teh Sarah, how's your day? I'm good. And how about you? How was your day? I think my day is very beautiful and amazing because I think today we will gonna meet someone special and we're gonna talk about something special too. Okay, I guess she is an inspirational woman and a Yep. famous student at UPI. Yes, correct. Oke, wait. Kenapa nih tiba-tiba ngomong bahasa Inggris nih? Waduh. Gak kayak seperti biasanya. Oh, kemarin kita sapanya pakai bahasa Indonesia ya. Oh. Oke, terserah mau tahu nggak nih kenapa obrolan atau sapaan kita kali ini dimulai pakai bahasa Inggris? Belum tahu nih Tenisa, kira-kira kenapa nih? Apakah ada sesuatu yang baru di program kali ini? Karena hari ini kita akan membicarakan International Conference. Wow, topik yang sangat menarik. Pastinya juga para pendengar setia Radio UPI menunggu topik ini. Betul, Teh Sarah. Apalagi International Conference ini menjadi hal yang diimpikan atau hal yang diidamkan oleh para mahasiswa UPI karena ini merupakan kesempatan yang luar biasa gitu ya. Karena kita bisa menggali informasi, kita bisa belajar, kita bisa membuka pikiran kita secara global. Wow, ini tentunya sangat bermanfaat ya nantinya bagi mahasiswa UPI, bagi kalian yang mau mengikuti ajang International Conference tentunya. Ngomong-ngomong nih Teh Sarah, kayaknya kita belum opening program kita nih. Iya nih. Oke deh, kalau gitu selamat datang kembali di program Sopi seputar obrolan para ahli bersama aku Nisa. Dan aku Siti Sarah. Oke, nah nih Teh Sarah, ngomong-ngomong tentang tema hari ini, sebetulnya judul kegiatan kita, judul siaran kita hari ini tuh apa sih? Oke, judul kegiatan kita hari ini tuh bertemakan International Conference yang artinya berarti kalau ada ajang sebuah conference, kita di sini mendiskusikan isu-isu yang sedang lagi hits tentunya di dunia. Betul. Nah, sebelum kita lanjut, aku mau ngumumin lagi nih untuk kamu yang lagi dengerin, jangan lupa join komunitas Radio UPI untuk mengirimkan salam-salam atau sekedar request lagu. Ya, tentunya nanti kalau kalian request di komunitas Radio UPI, nanti akan disampaikan secara on air melalui program kami. Betul, jadi kita akan sama-sama mendengarkan lagu tersebut. Nah, Teh Sarah, selain mengumumkan tentang join untuk ke grup komunitas, ada satu hal lagi nih yang ingin aku kasih tahu dan kayaknya jadi hadiah untuk para pendengar setia Radio UPI. Wah, menarik nih. Kira-kira hadiahnya apa nih, Teh? Jadi yang spesial di hari ini adalah akan ada door prize untuk para pendengar setia Radio UPI. Nah, untuk caranya jangan lupa pantengin terus. Oke, jadi terus ikuti program kami dalam membahas topik International Conference. Oke, nah ngomong-ngomong tentang International Conference, kalau nggak salah Teh Sarah pernah juga nih dapat kesempatan ke luar negeri untuk belajar dengan skala global. Boleh dong Teh Sarah, itu kegiatan apa sih? Oke, sebelumnya aku pernah mengikuti International Conference yang diselenggarakan di Malaysia, di mana aku juga berpartisipasi dan berdiskusi dengan para mahasiswa-mahasiswa di seluruh universitas negeri, di mana kita didorong untuk membuat sebuah produk atau teknologi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan kebetulan saat itu aku mengusulkan teknologi berupa pendidikan atau semacam website yang mengundang orang ketika mereka ingin meningkatkan speaking dan juga bahasa Inggris yang bernama EduFaid, Education Innovate gitu. Oke, berarti di bidang pendidikan ya Teh Iya, Sarah. tentunya. Berarti betul nih kayak obrolan kita kemarin-kemarin Teh Sarah bilang fokus aku di pendidikan, hobi aku di pendidikan. sangat Linear relate sekali gitu, ya. iya. Jadi Oke. ketika
kalian yang mau mengikuti International Conference, kalian harus mengetahui kemampuan kalian dan fokus kalian ketertarikannya kemana gitu. Dan ini selaras dengan SDG 17. Kebetulan aku mengambil education saat itu. Wow, betul sekali. Karena rata-rata program berskala internasional, apalagi konferensi gitu ya, sering mengaitkan dengan SDGs atau tujuan-tujuan global untuk dunia gitu ya. Salah satu topik yang memang marak itu adalah pendidikan yang aku amati pun. Tentunya. Dan alhamdulillah ketika aku berpartisipasi mengikuti International Conference, aku mendapati juara 1 presentasi dalam mempresentasikan hasil produk di depan juri yang notabene itu dari Malaysia dan menggunakan bahasa Inggris sih. Oke, berarti itu skalanya sudah internasional. Oh ya, Teh Sarah. Nah, ngomong-ngomong nih, itu gimana sih awal mulanya bisa sampai diterima gitu ya? Oke, tentunya awal mula aku mengikuti International Conference itu sudah menjadi wishlist aku, capaian aku bahwa aku harus mengikuti International Conference ya minimal 1 kali ya seumur hidup. Betul. Ya. Alhamdulillahnya sudah tercapai ya. Alhamdulillahnya. Dan yang harus dipersiapkan ketika kalian ingin mengikuti International Conference yaitu berkas dan juga kesiapan FGD. Di situ nanti kalian akan berdiskusi dalam memecahkan suatu permasalahan baik dalam segi bidang pendidikan atau ekonomi yang sedang marak untuk dibahas dan diputuskan persoalan tersebut oleh kalangan anak muda. Gitu. Oke, ngomong-ngomong nih Teh Sarah, karena ini skala internasional, nah selain dari Indonesia dan Malaysia itu sendiri, dari negara mana aja sih gitu? Oke, notabene sih orang Indonesia saat itu karena program yang diselenggarakan itu merupakan chapter pertama. Wow. Iya. Untuk lembaga yang mengadakan itu berarti dari Indonesia atau? Ya, dari Indonesia yang berfokus pada International Conference yang diselenggarakan di Malaysia saja gitu. Oke. Nah, aku mau tahu nih pengalaman paling mengesankan atau hal unik yang Teh Sarah alami selama mengikuti kegiatan tersebut. Oke, hal yang paling mengesankan ketika aku mengikuti ajang conference yaitu aku disatukan dengan orang-orang hebat di mana aku merupakan adik bungsu di antara mereka. Ada yang udah dosen yang ngajar di Vietnam, ada yang juga pernah ISMA, ada yang udah S2, ada juga yang pernah menjadi ketua ISEC yang di atas ya umur aku gitu. Saat itu aku benar diajak mereka untuk belajar, diskusi, bahkan sangat hangat gitu, kayak adik kakak, ibarat keluarga satu sama lain. Dan hal yang paling aku ingat yaitu karakter dari grup aku tersebut tuh macam-macam ya. Jadi ada yang notabene orangnya ngelawak terus gitu. Jadi selama conference aku sangat enjoy sekali. Walaupun aku dituntut di situ berlomba untuk mempresentasikan hasil produk aku, tapi aku sangat senang sekali karena orang-orang yang di dalamnya juga cheerful lah gitu. Berarti memang lingkungannya mendukung ya Teh Sarah ya. Karena walaupun dengan perbedaan yang begitu jauh, tapi tetap menggait satu sama lain. Iya, tentunya. Nah, ada nggak sih Teh Sarah hal unik atau hal yang mungkin lucu aja gitu selama kegiatan? Oke, aku ingat banget nih ada salah satu teman kelompok aku di mana dia mungkin kesulitan untuk mengucapkan bahasa Inggris yang baik dan benar. Kalau nggak salah itu ngomong adult itu sampai diulang-ulang. Jadi ketika kita mau maju presentasi, temen aku ini selalu menyebutkan adult, udah bener belum gitu, udah bener belum. Kita yang mendengarnya udah, sampai kita yang mau presentasi itu terngiang-ngiang kata adultnya. Tapi alhamdulillah ketika ia maju ke depan itu lancar gitu untungnya, dan pengucapannya juga cukup baik saat itu. Oke, berarti dari segi lingkungannya yang benar-benar enjoy dan benar-benar tidak, walaupun ini sifatnya mungkin semacam kompetisi, namun lingkungannya dapat mendukung untuk belajar dan lingkungannya suportif lah ya Teh Sarah ya. Iya, bagi aku
harus dicoba sih, terutama bagi para mahasiswa dan mahasiswi untuk mengikuti International Conference, karena di sisi lain kalian juga belajar secara kebudayaan dari luar negeri, kalian juga mengetahui gitu isu-isu apa yang perlu kalian ketahui dan dipecahkan gitu. Betul, mengasah berbagai keterampilan ya Teh Sarah. Tentunya. Nah, yang Teh Sarah rasakan gitu, keterampilan apa saja sih yang meningkat atau selama proses kegiatan ataupun setelah kegiatan tersebut? Jujur, setelah aku mengikuti International Conference, aku lebih percaya diri. Karena sebelumnya aku sempat insecure dengan orang-orang di sekeliling aku, dengan fasihnya bahasa Inggris atau pencapaian yang mereka peroleh gitu. Tapi ada satu momen ketika aku mau pamitan gitu dengan para partisipan lainnya. Itu kayak semacam reflection discussion gitu. Di satu kertas ditulis kayak first impression kamu ketika mengenal Sarah itu seperti apa. Dan aku mendapati sebuah kata, kayaknya ini dari ketua aku ya. Kalau Kak Steven nonton, ya hai Kak Steven. Kak Steven itu bilang kayak, kamu gak boleh insecure, kamu harus percaya diri. Kenapa kamu harus insecure? Kamu tuh ada kompetensi, tunjukkan bahwa dunia itu harus tahu kamu tuh ada dan bisa. Itu sangat apa ya, menyentuh ya, dan berkesan sekali sampai saat ini, dan mengubah perspektif aku untuk bisa menunjukkan kayak keterampilan yang aku punya untuk tidak malu gitu, karena kayak dipikir ngapain ya harus insecure kalau kitanya udah punya skill gitu. Betul. Kasih tahu dunia kalau kita tuh eksis gitu ya, Iya, Sarah. betul banget. Nah, selain percaya diri, mungkin keterampilan apa sih Teh Sarah yang dirasa meningkat setelah kegiatan tersebut? Kayaknya hubungan relasi. Jadi ketika aku mengikuti ajang International Conference, aku jadi menambah banyak relasi baik dalam skala internasional, yang aku juga ada temen yang kuliahnya di Singapura, jadi bisa kita saling kontak ya, tukar nomor. Juga ada yang dosen yang ngajar di Vietnam, jadi aku bisa kayak pengen tahu nih gimana nanti kalau aku udah lulus pengen ngajar di sana gimana. Terus juga ya dari segi networking juga, sepertinya public speaking juga diasah, karena saat itu aku harus tampil menggunakan bahasa Inggris dituntut, dan kelompok aku aja gitu yang mempresentasikan hasil produknya menggunakan bahasa Inggris. Kelompok gitu. lainnya? Kelompok lainnya enggak. Jadi menggunakan bahasa Indonesia. Okay. Karena saat itu kelompok kita pengen apa ya, selain kita mempresentasikan, tapi juga kita sambil belajar dan mengembangkan bahasa Inggris gitu. Di samping karena emang bahasa Inggris juga udah termasuk skala internasional kan. Betul, sangat penting sekali nih Teh Sarah. Nah, setelah mengikuti kegiatan, dan betul sih yang paling penting atau yang mungkin sering disorot oleh orang-orang yang ingin mengikuti kegiatan internasional itu adalah relasi. Ya, betul banget. Karena dengan kita nambah satu teman atau satu kenalan baru dari berbagai negara, itu pun sudah membuka dunia jauh lebih luas lagi gitu ya. Iya, betul banget. Dan merupakan pengalaman yang berkesan selama ya aku hidup lah kalau dibilang. Dan aku kayak apa ya, tertarik gitu untuk mengikuti ajang International Conference lainnya dengan negara yang berbeda gitu. Nah sebelum kita lanjut nih Teh Sarah, ada yang mau kirim pesan nih. Ini dari ada dari Pak Edi, kirim buat Prof Suhendra. Pesannya, jiwa muda terus berkarya, tuh kampus UPI Jaya di digital. Mabruk Prof. Wah, Masya Allah, mabruk Prof Suhendra. Sepertinya bestie nih ya, Pak Edi nih. Mungkin aku ingin tanya lagi nih Teh Sarah. Boleh banget nih. Kegiatan internasional yang mungkin marak ya di sosial media, dapat kita akses secara mudah lah istilahnya. Namun ya seringkali atau banyak orang-orang yang mungkin belum rezekinya atau mungkin belum diberikan kesempatan. Nah, dari Teh Sarah, satu hal saja yang bisa memotivasi para pendengar untuk berani mencoba kegiatan-kegiatan dengan skala internasional.
Jujur sebelum aku menjawab hal yang bisa mengatasi kegagalan aku selama ini, aku mengikuti atau mendaftar ajang international conference udah lebih dari 5 kali. Wow. Dan alhamdulillah di tahun Januari kemarin aku berkesempatan gitu untuk pergi ke Malaysia. Jadi sebenarnya gak ada yang salah dengan yang namanya kegagalan. Karena dibalik dengan kegagalan tersebut ada pembelajaran atau evaluasi ke depannya yang harus diperbaiki. Jadi ketika aku mengalami kegagalan, aku berusaha untuk mengetahui kesalahan apa saja yang membuat aku gagal dalam hal tersebut, sehingga menjadi bahan evaluasi ketika aku mendaftar di ajang international conference lainnya. Jadi jangan takut mencoba, karena nggak tahu rezeki itu di mana aja gitu, dan pintu rezeki bakal terbuka di berbagai kesempatan ketika kalian mau mencoba. Oke, berarti tadi udah total 5 kali ya. Nah, yang lolos ini yang keberapa kalau boleh tahu? Yang keenam. Yang keenam. Oke, berarti 5 kali sebelumnya itu qadarullah belum rezekinya ya, Teh Sarah. Jadi ya gak apa-apa, dicoba aja selagi kita pengen mengusahakan cita-cita kita, Allah akan mudahkan niat baik kita. Betul. Nah, Teh Sarah, ngomong-ngomong tentang konferensi internasional gitu ya, Teh Sarah tahu nggak nih narasumber kita hari ini tuh siapa? Kayaknya aku tahu ya, karena juga sempat melewati beranda Instagram aku dan lolos secara fully funded ke Dubai. Tuh, wow, Masya Allah, keren sekali. Iya, keren banget sih. Dan selain ke Dubai nih Teh, yang aku tahu juga beliau pernah ke Korea, pernah ke Malaysia, Singapura, dan satu negara lagi nampaknya aku lupa ya, tapi kalau tidak salah beliau pernah ke 5 negara, yang mana kegiatan tersebut beliau didominasi menjadi pembicara ataupun peran-peran lain yang tentunya melibatkan skill-skill dan melibatkan keterampilan-keterampilan lain. Pastinya luar biasa ya, Teh Sarah. Iya. Kayaknya juga narasumber kita ini udah gak asing ya di telinga kita sebagai mahasiswi UPI, di mana beliau juga dinobatkan sebagai mahasiswi berprestasi. Wow, mahasiswi berprestasi di VIP ya, Teh Sarah, kalau tidak salah. Itu tahun 2022-2023. Wah, keren, Masya Allah. Dan selain jadi mapres, ikut ke berbagai negara untuk mengikuti kegiatan internasional, beliau juga ternyata aktif mengikuti berbagai lomba, berbagai macam ajang duta, dan kalau tidak salah sering menerbitkan buku-buku dan jurnal-jurnal yang terindeksnya bagus gitu ya, Teh Sarah ya. Kayaknya para pendengar setia Radio UPI juga udah gak sabar nih untuk menunggu kedatangan narasumber kita yang luar biasa, inspiratif, dan tentunya juga sangat bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan. Betul. Nah, Teh Sarah, ada nggak hal yang ingin disampaikan lagi gitu kepada para pendengar terkait terus mencoba setelah mengalami kegagalan berkali-kali? Oke, mungkin yang bisa aku highlight ke teman-teman bahwa kegagalan sama dengan keberhasilan. Maksudnya apa? Gimana tuh? Yaitu ketika kita mengalami banyak kegagalan, itu artinya bahwa kita mau berproses, mau mengupgrade diri. Jadi selama kegagalan kalian bisa belajar, dan di sana itu ibarat tangga untuk menuju kesuksesan kalian. Dan aku percaya kalian pasti bisa sukses, tapi dengan cara kalian masing-masing. Betul, itu salah satu hal yang harus teman-teman camkan dengan baik gitu ya. Belum tentu orang A mencapai impian A, B, C, D, dan kita harus sama persis mendapatkan hal tersebut tuh. Nggak kayak gitu ya konsepnya, Teh Sarah ya. Karena masing-masing pribadi itu punya impiannya sendiri, punya jalannya sendiri. Mungkin aku sama Teh Sarah punya impian yang beda, tapi ternyata rezeki kita, jalan kita ada di kegiatan yang berbeda, dan itu
apa ya, hal yang normal gitu. Kita tidak bisa mematok kesuksesan kita menggunakan kesuksesan orang lain. Betul begitu ya kurang banget. lebih. Dan jangan lupa untuk melibatkan Allah dalam setiap proses kalian, karena manusia itu hanya bisa berencana dan Tuhan yang berkehendak. Jadi jangan lupa di samping kalian usaha, tapi juga melibatkan Allah di dalam proses kalian. Oke, nih Teh Sarah, aku mau ngingkitin lagi buat para pendengar setia Radio UPI. Jangan lupa yang ingin mengirimkan salam kepada orang-orang tersayang atau kepada kerabat jauh, boleh langsung disampaikan saja di komunitas Radio UPI. Begitupun jika ada request-request lagu yang ingin kita dengarkan sama-sama, boleh langsung saja disampaikan di komunitas tersebut. Nah, Teh Sarah mungkin ada salam-salam gak nih Teh Sarah untuk Wah. siapa? Aku mau salam nih buat Nadia Safira yang lagi nonton, atau Kaila Hanifah tadi sempet ngasih notif ke aku, katanya dia mau nonton dan Nonton, standby oke. program Shopee ini. Jadi Oke. hai. Halo, itu temen sekelas atau gimana Ya, tuh? teman sekelas, ya teman kelompok juga. Temen kelompok, oke. Terus buat Tanisa, kira-kira ada yang mau disampaikan nih buat teman-teman Tanisa di luar? Oke, aduh aku salam ke siapa ya? Sepertinya aku mau salam ke ayah dan adik yang lagi ada di rumah mungkin ya. Karena iya. sebetulnya minggu kemarin pulang, cuman kangen juga gitu rasanya. Salam untuk adik dan ayah di rumah. Itu aja sih kayaknya Teh Sarah. Iya. Oke, untuk teman-teman, oh ini ada salam Ada. lagi nih. Ada dari siapa nih Teh Sarah? Oke, salam kali ini datang dari Pak Ardi yang sedang bekerja. Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya. Dari Kang Haidar. Oke, amin. Semoga doanya terkabul ya untuk Pak Ardi. Yang dimudahkan untuk aktivitasnya. Betul sekali ini Teh Sarah. Nah, mungkin last questions. Aku ingin tanya satu lagi Boleh pertanyaan banget. untuk Teh Sarah. Gimana sih cara Teh Sarah untuk keep on track gitu? Enggak, ketika kita gagal itu enggak mudah putus asa dan malah mendubruk untuk mencari pengalaman-pengalaman baru. Oke, sebelumnya kalau kalian merasakan kesedihan dari kegagalan itu wajar sebenarnya. Jadi nggak ada salahnya ketika kalian menangis karena kegagalan yang kalian peroleh. Tapi perlu diingat, ketika kalian stuck saja dengan nangis atas kegagalan yang dapatkan, gimana kalian mau berkembang? Jadi satu hal yang ditekankan yaitu ketika kalian mendapatkan gagalan, maka semangat lagi dan cari kesempatan-kesempatan yang di luar sana, terus juga mencoba hal-hal baru. Karena aku percaya ketika aku tidak menguasai bidang di satu bidang tersebut, kemudian aku mencoba keterampilan tersebut dan menurutku itu baru, terkadang itu menjadi keterampilan yang sesuai dengan aku ketika aku udah mulai mencoba. Jadi jangan takut ketika kegagalan kalian yang dapatkan, kalian boleh mencoba hal-hal baru yang mungkin tidak sesuai, tapi itu bisa jadi menjadi keterampilan yang nantinya mengiring kalian pada kesuksesan. Oke, wah keren banget nih Teh Sarah. Nah ini mungkin obrolan aku dengan Teh Sarah itu sebagai prolog gitu ya, yang mana nantinya akan dilanjut dengan obrolan bersama narasumber yang tidak kalah luar biasa gitu Teh Sarah. Nah aku ucapin terima kasih banyak Teh Sarah atas sharing ilmunya, sharing pengalamannya. Semoga jadi motivasi awal untuk kamu yang lagi dengerin radio ini. Dan semoga apa yang aku sampaikan juga bermanfaat bagi kalian semua yang punya niat untuk mengikuti ajang International Conference. Betul, jangan berhenti di tengah jalan. Kalau gagal, coba lagi, Lagi. gagal, coba lagi sampai kita dapat. Oke, nah sebelum kita beranjak ke narasumber, nih ada yang request lagu nih Teh Sarah. Dari siapa nih? Dari Pak Ardi. Oh dari Pak Edi ternyata. Pak Edi. Dari Pak Edi, beliau request lagu dengan judul Sabda Alam. Oke, kita coba play dulu lagunya ya.
Oke, ini lagu untuk Pak Edi.
Hai, ketemu lagi ketemu sama lagi. kita nih Teh Sarah, betul. Nah, mungkin kita akan lanjut menyampaikan salam-salam dari para pendengar. Ada dari siapa aja nih Teh Sarah? Oke, kita sebutin nih Teh. Oke, dari aku di sini ada salam untuk penyiar radionya. Semangat ya, kalian keren sekali. Wah, gimana nih Sarah tanggapannya dari anonim Wah, nih? makasih banyak nih ya buat yang ngasih salam buat kita, jadi makin semangat nih. Oke. Terus Ada ada juga nih salam. Teh, Oke, ada nih. salam dari Mas Ayu, katanya minta doanya biar makin semangat buat ngerjain jurnalnya dan biar cepat lulus nih. Amin. Kita doain semoga lancar, semoga cepet lulus ya Teh. Semoga semangat terus pokoknya. Nah, selanjutnya salam sejahtera buat Om yang jauh di sana dari Putri nih. Makasih Putri. Selanjutnya ada salam Mas Gebetan, semoga segera datang ya dari anonim nih. Waduh, Mas Gebetannya siapa nih? Ini juga ada salam dari Kaila, katanya salam buat keluarga yang di Riau. Wah, anak rantau nih Iya, anak kayaknya. rantau nih. Oke, selanjutnya ini ada salam lagi. Salam untuk aku di masa depan. Sekarang aku lagi mengusahakan jadi versi terbaik anonim. Wow, semoga kamu di masa depan mendengarkan siaran ini dan jadi teringat gitu ya proses-proses Iya, kamu berjuang. nostalgia ya. Betul. Nah, selanjutnya kita akan ngumumin nih syarat untuk mendapatkan door prize di episode kali ini. Ada apa tuh Teh Sarah syaratnya? Oke, buat kalian yang mau memenangkan door prize dari Radio UPI, caranya gampang banget, yaitu ketika kalian lagi menikmati siaran ini, jangan lupa untuk ambil momen sambil foto dan upload di Instagram kalian dan mention ke akun Radio UPI, karena bakal ada pemenang. Berapa nih Teh untuk pemenangnya? Berapa ya? Kita umumkan di akhir nih kayaknya Teh Sarah. Wah, iya nih. Jadi pantengin terus program kami Sopi seputar obrolan para ahli. Jangan lupa juga nih diambil momennya, mau selfie boleh, mau difotoin orang boleh, mau foto radionya boleh. Pokoknya kalian upload foto tersebut di Instagram dan mention Radio UPI. Nantikan pemenangnya siapa gitu ya Teh Sarah. Ya, jadi tunggu ya sampai akhir dan bakal diumumkan di Instagram Radio UPI. Oke, selanjutnya ada yang request lagu lagi nih Teh Sarah. Wah, siapa tuh Teh? Ada dari Pak Ardi. Oh, yang tadi lagu Salah Ambles sudah diputar nih Teh Sarah. Ada juga nih Teh dari Mas Ayu Ashazi Fuleni, katanya mau rekomendasi lagu dari Adelaide Johnny Orlando. Dan satu lagi nih ada request dari Aida, lagu Last Child Sekuat Hatimu, soalnya lagi kangen rumah nih. Oke, kalau gitu selain itu ada salam-salam lagi gak nih Teh Sarah dari para pendengar lainnya? Oke, ini kayaknya ada juga salam dari Fauzia, katanya memberikan semangat buat penyiarnya biar makin semangat nih buat ngasih salam-salamnya dan request lagunya. Oke, jadi makin semangat nih Ya, dikasih makasih. semangat dari para pendengar. Terima kasih. Oke, kita dengarkan lagu Sekuat Hatimu. Lagu yang Ku mohon hentikan air matamu mama, bila ternyata harus putus sekolahku, dan ku pilih gaya hidup yang
tiada pernah indah di matamu. Tak mampu ku mengampuni diriku mama, bila ku cerna harunya arti doamu yang kau panjatkan untukku saat ku bawa diriku semakin dalam untuk terjatuh. Bila ku tak pernah sanggup untuk bangkit dari kegagalan yang tak seharusnya kau sesali, karena kenyataan hidup yang aku jalani tak seindah saat ku dengar engkau bernyanyi. Peluklah lelah jiwaku mama, yang terluka di pecundangi dunia. Hanya kasihmu yang mampu lindungi lama hatiku yang tak sekuat hatimu. Bila ku tak pernah sanggup untuk bangkit dari kegagalan yang tak seharusnya kau sesali, karena kenyataan hidup yang aku jalani tak seindah saat ku dengar engkau bernyanyi. Peluklah lelah jiwaku mama, yang terluka di pecundangi dunia. Hanya kasihmu yang mampu lindungi lama hatiku yang tak sekuat hatimu. Peluk hati kecil yang penuh dendam ini, ajari untuk menghapus sebuah rasa benci. Biarkan kasih lembutmu sentuh hatiku, ubah aku jadi buah hati yang dulu. Peluklah lelah jiwaku mama, yang terluka di pecundangi dunia. Hanya kasihmu yang mampu lindungi lama hatiku yang tak sekuat hatimu. Peluklah lelah jiwaku mama, yang terluka di pecundangi dunia. Hanya kasihmu yang mampu lindungi lama hatiku yang tak sekuat hatimu. Bite my tongue. I like you better when you're with someone. You could have spent your love on anyone, but you wasted it on him. Hold my breath, walking on broken glass with every step. You might be with him, but I know who's next. 'Cause you're leading me on. Wish I didn't think about you every day, and now that you're with him just to get to me, and it gets to me every time I hear him say Adelaide, don't pretend you're happy like you wanna stay. When your arms are around, do you wish to stay? Do you picture me every time you hear him say bite your tongue? Don't say you love him when he's not the
Cause you're in it, then I won't think twice. I thought I quit you, but you're still my price. Cause when I hear the name, when I hear the name, Adelaide, wish I didn't think about you every day. And I won't let you with them just to get to me. And it gets to me every time I hear him say, Adelaide, don't pretend you're happy like you wanna stay. When your arms are around, do you wish it's me? Do you picture me? Every time you hear him say, when you say I love you, do you think of me? Every time he touch you, do you wish it's me? Tell me, is there somewhere you would rather be? Every time you hear him say, when you say I love you, do you think of me? Every time he touch you, do you wish it's me? Tell me, is there somewhere you would rather be? Every time you hear him say, Adelaide, wish I didn't think about you every day. And I know that you're with him just to get to me. And he gets to me every time I hear him say, Adelaide, don't pretend you're happy like you wanna stay. When your arms are around, do you wish it's me? Do you picture me? Every time you hear him say, Oke, halo, selamat kembali lagi di program Sopi seputar obrolan para ahli. Dan alhamdulillah kali ini aku sudah dibersamai oleh narasumber kita hari ini gitu, Teh Nafila. Gimana Teh Nafila kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Dan Nisa gimana? Aku alhamdulillahnya baik sekali nih Teh Nafila. Teteh gimana akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih Teh? Oke, untuk akhir-akhir ini sebenarnya aku udah mulai fokus di akademik sih. Kalau sebelum-sebelumnya kan aku udah kayak gencar akademik sama non akademik ya. Cuma kalau untuk sekarang aku pengen fokus untuk skripsian. Sebenarnya masih semester 6 sih. Cuma kan emang sekarang ada sistem baru di psikologi tuh. Jadi kayak bisa langsung tanpa semprot. Jadi langsung sidang skripsi kayak gitu. Jadi aku lagi mempersiapkan itu Lagi sih mempersiapkan sebenarnya. itu ya. Oke, mungkin nih Teh beberapa dari pendengar ada yang belum tahu atau ada yang ingin kenal lebih dekat gitu dengan Teh Nafila atau Teh Vila gitu ya aku panggilnya. Boleh mungkin Teh Nafila ini berarti mahasiswi prodi psikologi ya, betul? Iya, betul. Betul, mungkin boleh dikenalkan sedikit tentang Teh Vila. Oke, sebelumnya terima kasih ya Teh Nisa untuk kesempatannya. Jadi kenalin, aku Nafila Hamasa Muslimat. Aku biasa di kampus dipanggilnya Vila atau Nafi. Sebenarnya bebas aja sih. Terus juga aku dari jurusan psikologi semester 6. Sebenarnya double degree, tapi Masya Allah. alhamdulillah yang sebelumnya udah lulus. Jadi sekarang fokusnya nyelesain S1 di psikologi ini. kayak gitu. Alhamdulillah, berarti yang jurusan satunya lagi itu apa nih Teh Vila kalau boleh tahu? Oke, jurusan satu lagi itu jurusan PIAUD atau Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Oh, Masya Allah. Berarti psikologi dengan PIAUD masih ada korelasinya lah ya, Teh. Oke. Nah, mungkin kita mulai bahas-bahas nih tentang International Conference karena aku lihat-lihat juga nih para pendengar di rumah sudah tidak sabar gitu Teh untuk menerima informasi, materi dan apa ya, kata-kata semangat dari Teh Vila. Nah mungkin mulai dari apa gitu Teh Sarah, Teh Vila, apa itu International Conference yang mungkin ada pendengar yang belum tahu atau yang baru tahu secuil gitu tentang International Conference. Oke, jadi International Conference sendiri itu adalah suatu wadah gitu ya, pertemuan untuk seluruh akademisi atau praktisi gitu ya dalam setiap akademik, bidang akademik gitu ya. Nah di situ juga banyak bidang-bidang yang lain gitu selain akademik kayak sosial, budaya, pendidikan dan sebagainya gitu. Dan karena namanya internasional, otomatis persatuan juga gitu dari negara-negara yang ada dan termasuk Indonesia biasanya termasuk di dalamnya. Dan untuk sekarang ini banyak banget gitu NGO atau lembaga yang swasta gitu ya maupun yang pemerintah yang mengadakan International Conference. Jadi mau mahasiswa, mau dia pelajar, mau dia ibu rumah tangga atau ya apapun itu profesinya gitu ya. Jadi dia bisa
untuk ikutan international conference kayak gitu. Dan biasanya ini dilaksanakan di tuan rumahnya beda-beda juga gitu, negaranya tergantung destinasi dan program visi misi yang diadakan oleh penyelenggara seperti itu. Oke, nah kalau boleh tahu sebetulnya tujuan dari adanya international conference yang mungkin targetnya para mahasiswa yang bisa dibilang masih muda untuk hal-hal tersebut, tapi apa sih Teh tujuannya gitu? Oke, tujuan utamanya sebenarnya untuk lebih memperluas perspektif kita gitu. Misalkan kita dari psikologi gitu ya, atau pendidikan biologi misal gitu ya, atau apapun itu. Jadi kita bisa tahu nih, oh sudut pandang dari keilmuan yang lain itu seperti apa gitu. Apalagi kan kalau di conference itu artinya kita kan mempresentasikan paper ya, atau karya ilmiah gitu. Jadi kita itu bukan hanya sebagai partisipan aja gitu. Jadi bisa jadi presenter. Jadi international conference itu ada beberapa komponen gitu di dalamnya. Ada yang jadi speaker atau narasumbernya gitu. Kemudian yang kedua ada presenternya atau yang mempresentasikan gagasan idenya. Kemudian juga ada judge gitu ya, atau yang jadi jurinya gitu, yang menilai dan mengomentari dari paper dan presentasi presenter gitu. Kemudian ada juga yang menjadi audiensnya gitu, audiens atau partisipan yang dia juga bisa berpartisipasi aktif dengan memberikan pertanyaan yang kritis gitu kepada presenter seperti itu. Betul, berarti perannya variatif ya Teh Villa. Nah, yang aku tahu gitu ya, Teh Villa ini pernah ke Dubai, pernah ke Korea, betul. Dan mungkin negara-negara lain nih, mungkin boleh Teh Villa sampaikan, Teh Villa ini pernah ke negara mana saja dan negara mana yang paling berkesan gitu selama berkegiatan? Oke, kalau ditanya pengalaman tuh aku paling semangat buat ngejelasin gitu. Karena itu emang aku seneng banget bercerita juga gitu. Oke, jadi pertama kali pengalaman international conference itu aku pertama ke Turki, ke Istanbul, Turki di semester 1 atau semester 2. Jadi waktu itu kan liburan ya, dan belum bisa ngambil SP atau semester padat gitu. Nah, ketika itu aku pertama kali ikutan international conference itu kan di lewat NGO swasta gitu ya. Nah, kemudian ketika aku ikut itu kan aku nggak tahu apa-apa tuh ya, tapi aku tetap untuk mempersiapkan banyak hal gitu. Contohnya pertama papernya, kemudian juga kesiapan secara fisik gitu ya. Apalagi pertama kali keluar negeri gitu ya. Otomatis aku tuh di sana harus belajar lebih banyak lagi gitu. Bukan berarti karena aku maba terus aku nggak tahu apa-apa gitu. Betul. Tapi aku pengen di sana tuh belajar untuk mengupgrade diri aku, gimana caranya belajar lebih dalam lagi gitu ya, terutama tentang karya tulis gitu. Karena kan mahasiswa itu kita punya tridharma pendidikan gitu, Betul, kita betul. harus bisa inovatif, kreatif gitu. Nah, salah satu contohnya adalah kita bisa mempresentasikan gagasan dari karya tulis ilmiah kita itu. Itu yang Turki yang pertama gitu. Nah, kemudian ketika aku ikut seleksinya itu kan ada administrasi, kemudian ada wawancara gitu ya. Nah, itu juga awalnya sebenarnya awalnya udah mau ikut iseng-iseng aja gitu. Tapi lama-kelamaan kalau misal aku cuma iseng-iseng gitu ya, nanti hasilnya juga iseng-iseng gitu ya. Maksudnya hasilnya nggak memuaskan gitu. Jadi akhirnya aku belajar untuk mengimprove gitu ya. Mengimprove gimana caranya aku biar lolos gitu, meskipun aku pertama kali daftar gitu. Dan alhamdulillahnya waktu itu aku lolos gitu di Turki. Kemudian aku itu yang kedua adalah ke Malaysia dan Singapura gitu. Nah, itu juga masih di semester awal gitu. Dan kemudian pas aku di sana juga kan itu simposium gitu ya. Selain international conference, jadi ada simposiumnya, kemudian kita sama-sama untuk mempresentasikan gagasan kita gitu. Dan rata-rata international conference itu pasti ada tema yang diusungkan Teh. Betul. Nah, jadi waktu itu tema yang Turki itu tentang pemuda sosial. Kalau yang simposium di Malaysia dan Singapura itu tentang SDGs, gender equality atau kesetaraan gender gitu ya. Nah, tapi karena di sini aku bawa nama muslimah gitu ya, kemudian juga jurusan psikologi gitu ya. Jadi aku coba untuk menyatukan semuanya gitu loh. Gimana caranya perspektif aku itu dari sisi muslimah seperti apa, kesetaraan gender itu, kemudian juga dari sisi psikologis itu seperti apa gitu. Kemudian juga dari sisi kalau anak-anak melihat itu gitu ya, melihat isu-isu seperti ini berseliweran itu seperti apa gitu. Jadi aku mencoba untuk mengkolaborasikan gitu ilmu-ilmu yang aku punya dari psikologi, dari pendidikan Islam anak usia dini gitu. Nah, di situ
itu aku coba untuk menuangkan gitu ya di gagasan aku. Nah, kemudian juga yang kemarin itu ke Dubai. Nah, Dubai itu sama mengusung temanya tentang SDGs, pilar nomor satu yaitu no poverty atau tanpa kemiskinan. Betul. Nah, tapi selain itu juga ada tentang education, pendidikan yang berkualitas gitu. Itu Nomor pilar 4 nomor gitu ya? 4, iya Betul. betul. Nah, betul Tanisa. Jadi waktu aku di Dubai juga sama itu kita belajar tentang sistem pendidikan di Dubai itu seperti apa. Kenapa mereka bisa jadi negara yang paling maju gitu ya. Dilihat dari sisi psikologis juga lagi-lagi aku belajar tentang itu. Nah, jadi aku harapannya gitu ketika aku itu ikutan international conference itu bisa menuangkan ilmu-ilmu yang aku punya dan mencoba untuk melihat dari sisi lain itu seperti apa gitu. Dan apakah bisa nantinya kita mengadakan sinergi yang lebih lagi gitu ya dengan bidang ilmu yang lain gitu seperti itu. Dan yang paling berkesan menurut aku adalah memang sebenarnya semuanya berkesan banget ya Ya, aku gitu pasti karena ya. karena impian dari aku SMA gitu aku pengen ke luar negeri gitu manifesting dari aku tuh punya jurnal dari gitu kan Iya. kayak aku impian aku apa aja gitu terus alhamdulillah bisa tercapai gitu ketika aku jadi mahasiswa dan memang yang menurut aku paling masya Allah itu yang ke Dubai gitu karena memang itu dibiayai 100% juga gitu jadi ya bisa Masya terbayangkan Allah gitu banget ya ya. Dubai yang negara yang benar-benar benar-benar apa ya, nggak pernah aku terpikirkan sebelumnya Betul. gitu ya. Dan bahkan ketika aku seleksi pun aku ngelihat apa ya pesaing kompetitornya gitu ya. Wah, masya Allah nih pada keren-keren hebat-hebat gitu kan. Ada yang S2 di Italia, ada yang S2 di luar negeri gitu. Jadi memang waktu itu ada sedikit pesimis tapi balik lagi karena aku tuh dididik dari kecil untuk bisa jadi orang yang optimis tapi harus realistis gitu ya. Jadi aku gimana caranya meskipun kompetitor itu banyak dan lebih misal lebih-lebih dari aku gimana caranya aku tuh bisa tahu nih strateginya gimana untuk bisa lolos dan dibiayai secara 100% kayak gitu. Jadi itu sih yang menurut aku luar biasa tuh gitu. Wah, amazing sekali ya Teh Villa. Nah, tadi aku sempat dengar kata simposium, sama-sama mempresentasikan paper ya. Iya. Nah, ada nggak sih Teh bedanya gitu, gap antara international conference dan simposium? Oke, kalau international conference dan simposium itu pertama simposium itu pertamanya ada kayak kita dihadapkan dulu dengan kayak profesor gitu. Jadi profesornya memberikan ilmu-ilmu beliau gitu dan nantinya dari kita-kita itu harus kritis gitu. Harus kritis kira-kira apa yang bisa mereka kritisi dari yang sudah disampaikan oleh profesor itu gitu. Karena waktu itu di simposium di Malaysia di University Malaya dan profesornya juga dari universitas tersebut gitu ya. Nah, jadi kita juga belajar gitu dari sisi negara Malaysia tuh mereka seperti ini pendidikannya, kemudian juga perspektif mereka tentang gender equality seperti apa gitu. Nah, jadi gapnya adalah kalau simposium itu pasti kita itu di dalam satu ruangan gitu, satu ruangan besar itu ada speaker yang memang sudah khusus disiapkan gitu. Kalau conference itu langsung gitu, kita sudah punya papernya, sudah punya apa ya, dari sebelum kita negara asal masing-masing itu sudah disiapkan gitu. Oh, berarti sebelum keberangkatan? Iya Ya, betul, oke. kayak gitu. Nah jadi memang gapnya ada di situ gitu untuk simposium dan conference. Gitu. Oke, nih aku tadi sempat salvo Teh Villa libur setelah semester 1 ya itu kan zaman-zamannya maba masih beradaptasi tapi masya Allah sekali gitu Teh Villa bisa dapat rezeki tersebut. Nah, gimana sih cara Teh Villa mengusahakan hal tersebut, prosesnya seperti apa mungkin boleh diceritakan dan apakah Teh Villa mendaftar ke semua international conference dan lolos semua atau ada beberapa behind the scene yang gagalnya gitu Teh Villa? Oke. Jadi sebenarnya kalau aku pertama gitu ya, yang aku persiapkan gitu ya dari waktu dulu, aku tuh dari kecil emang dididik untuk bisa semuanya tuh harus benar-benar matang gitu. Jangan sampai coba-coba aja gitu, jangan kayak iseng-iseng gitu. Karena waktu itu aku emang apa ya, agak oleng ya, kayak udahlah iseng-iseng aja. Orang-orang juga kadang nyoba terus langsung lolos gitu. Iya, Tapi betul. tapi ternyata pikiran kayak gitu tuh malah justru akan membuat kita tuh jadi mengkerdilkan mimpi-mimpi kita gitu. Jadi kayak meremehkan dan menyepelekan gitu. Jadi akhirnya harus punya strategi nih kalau misal mau mewujudkan gitu, mewujudkan impian salah satunya international conference ini gitu ya. Berarti aku sendiri gitu harus bisa
apa ya, punya kelebihan gitu dalam menulis karya tulis ilmiah gitu, punya mentor juga gitu, kemudian punya kemampuan untuk misal berdiplomasi gitu dengan orang-orang, meskipun aku bukan basicnya anak hukum atau gimana gitu ya, tapi ternyata international conference itu mengasah untuk itu gitu, mengasah dari berbagai sisi. Public speakingnya juga kita diasah gitu ya, gimana berani untuk menyampaikan dan menyalurkan pendapat kita supaya dipahami oleh orang lain gitu ya, dan bagaimana orang lain itu juga mau untuk menerima tanggapan kita dan juga merespon gitu ya dengan baik. Nah kemudian juga selain strategi gitu ya, aku tuh punya prinsip namanya tuh do it. Oke, Do apa itu tuh? singkatan akronim ya. D-nya itu doa, terus U-nya itu usaha, I-nya itu ikhtiar, dan T-nya itu tawakal. Duit ya jadinya Duit, Teh Vila. semua itu butuh duit, emang bener. Betul, betul. Tapi duit yang lain ini. Duit yang konteksnya berbeda gitu ya. Tapi emang realistis sebenarnya kita Betul, juga betul. butuh. Karena mungkin ada ya kayak misal mau daftar international conference tapi belum ada tabungan misal ke luar negeri. Menurut aku itu adalah salah satu hal yang fatal gitu. Karena apa? Kalau misal kita belum punya tabungan artinya persiapan kita belum maksimal gitu. Kalau kita ingin mempersiapkan lebih lagi gitu, artinya kita harus udah minimal gitu berikhtiar untuk menabung gitu, menyisihkan sedikit pun gitu, misal satu hari sih 10.000 gitu ya supaya nggak berat gitu. Yang penting kita itu udah ada loh niatnya dan udah ada aksinya yang actionable gitu. Bukan hanya kayak kita ngawang-ngawang aja kan bermimpi pengen keluar negeri tapi kita nggak ada ikhtiar untuk menabung itu gitu. Karena meskipun kita nantinya gitu misal dibiayai secara penuh oleh penyelenggara gitu, itu tidak bisa kita tergantung gitu dengan penyelenggara. Maksudnya kan biaya masing-masing, Iya, oleh-oleh gitu ya. Masa kita pulang nggak boleh Nggak bawa oleh gitu apa-apa kan? ya. Iya, kan udah lebar-lebar kita keluar gitu kan. Nah kayak gitu. Terus juga selain itu gitu ya, perencanaan matang. Aku tuh banyak belajar setelah berkali-kali gitu ya ikut kegiatan international conference itu adalah aku belajar untuk pembawaan aku yang tenang gitu. Karena apa? Karena aku tuh dulu orangnya kayak riweuh gitu kalau di Sunda mah ya. Gerasak gerusuk gitu Iya, ya. gerasa gerusuk apa-apa teh kayak apa-apa teh. Ya maaf ya jadi Sunda. Ya apa-apa itu jadi segalanya ya udah karena persiapannya mepet dan aku ngerasanya aku bisa ya udah semuanya tuh jadi mepet-mepet gitu. Padahal nggak kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Kita harus bisa untuk memplanning dari awal kayak gimana. Karena sekecil apapun itu gitu ya harus bisa kita tuh punya perencanaan yang tadi matang gitu. Direncanakan sebaik-baiknya Iya, gitu ya. direncanakan sebaik-baiknya kayak gitu. Terus juga tadi ya, misal doanya itu sebenarnya bukan hanya ketika kita meminta, ya Allah pengen atau ya Tuhan gitu ya, pengen lolos international conference gitu. Tapi berdoa itu ya setiap saat gitu, ketika kita seleksi, ketika selesai seleksi juga mohon doanya, kita memohon doa supaya ketika ikut international conference ini kita bisa memberikan manfaat untuk orang gitu, bukan hanya untuk kita upgrade diri sendiri gitu, tapi orang lain itu bisa menerima dampak dari diri kita sendiri kayak gitu. Ya. Bukan hanya untuk memuaskan keinginan kita untuk pergi ke luar negeri atau ingin belajar, tapi apa yang bisa kita bawa setelah kegiatan tersebut gitu ya Teh Vila, meluruskan niat lah ya istilahnya, tidak hanya mengikuti hawa nafsu. Meluruskan niat dan memanjangkan niat gitu. Iya, betul. Memanjangkan niat dengan artian kayak mungkin niat kita masih pendek itu dalam artian kayak lingkupnya masih sebatas untuk diri kita sendiri gitu kan. Nah balik lagi sekarang kalau misal kita ikut kegiatan apapun itu gitu ya, khususnya konferensi ini, kita kan dituntut untuk bisa nih gimana caranya kita nanti kumpul sama orang-orang gitu ya, kemudian ngomongin pasti bahasa Inggris gitu kan, ngomong bahasa Inggris juga itu kan harus ada belajarnya gitu Iya, ya. harus ada Kalau kita persiapan. ya kalau misal kita kadang nih ada yang mau daftar international conference tapi masih ada pertanyaan kayak boleh nggak ya kalau misal belum lancar bahasa Inggris, itu nggak apa-apa ya, tapi percayalah pasti panitia penyelenggara itu pasti lebih melihat gitu yang dia punya Inggrisnya lebih bagus kayak gitu kan. Jadi memang itulah cara kita untuk belajar mengevaluasi, oh ternyata diri kita itu memang harus mengupgrade secara mandiri gitu loh, supaya orang tuh melihat kita tuh memang bisa memenuhi standar dan kriteria yang mereka tentukan seperti itu. Jadi strateginya bukan hanya yang fundamental gitu tadi doa, usaha, ikhtiar, tawakal, tapi ya selain fundamental dan prinsipal gitu yang actionable-nya apa gitu, yang memang kita bisa belajar sehari-hari gitu, dicicil, jangan hanya ketika mau ikutan kegiatan ke luar negeri terus
siapnya mepet-mepet dadakan Iya. gitu kan. Jadi memang ini tuh memerlukan waktu yang panjang kayak gitu. Betul, prosesnya panjang ya Teh Villa. Nah, sejauh pengalaman Teteh gitu, prosesnya itu seperti apa? Mungkin tahapannya seperti apa dan apa saja yang sebetulnya harus kita persiapkan selain tadi tentunya kemampuan bahasa Inggris yang baik ya, yang mumpuni. Nah, Oke, yang harus dipersiapkan pertama, yang paling penting sih kita nggak bisa keluar negeri kalau nggak punya paspor. Itu juga kadang ada pertanyaan ya dari misal orang-orang gitu ya, yang aku lihat di platform media yang mau daftar international conference, boleh nggak kalau misal nggak ada paspor? Nah sebenarnya pasti mereka jawabnya boleh kok, nggak apa-apa, sambil Iya, dipersiapkan gitu. betul. Tapi sebenarnya lebih baik gitu kalau kita udah punya paspor lebih dulu gitu, karena itu yang akan didahulukan gitu biasanya. Karena ketika kita punya paspor artinya memperlihatkan bahwa kita itu siap gitu, Iya, betul. siap untuk menjadi orang yang keluar negeri gitu Iya. loh. Nah jadi kita memang harus mengeluarkan uang juga untuk bikin paspor. Itu kan paspor biasa itu 350 kan, Betul, terus 350. yang ada chipnya itu 600. Nah itu juga kayak kita harus berjuang untuk bikin paspor itu ke kantor imigrasi gitu ya, bikin, terus harus diwawancara juga kan sama pihak kantornya gitu. Kita mau keluar negeri untuk apa tujuannya? Nah di situ juga kita belajar gimana caranya bernegosiasi dengan orang lain gitu kan. Oh aku mau keluar negeri karena memang aku ada kegiatan ini yang jelas gitu. Ibaratnya kalau misal kita ingin apa ya, kalau mau sidang gitu kan mau ada proposal nih ya. Nah kayak kita mau ikut kegiatan sesuatu ya ada proposalnya dulu gitu loh. Oh proposal itu ada isi latar belakang dan sebagainya gitu. Kita mau keluar negeri harus ada paspornya dan sebagainya gitu. Kemudian juga itu yang urgent banget gitu ya, paspor. Dan juga selanjutnya biasanya kita harus mempersiapkan diri dari kayak kalau misal international conference yang individu, berarti ya udah kita mempersiapkan diri dari diri sendiri aja gitu. Tapi kalau kelompok gitu, berarti kan kita harus gimana caranya nih bekerja sama dengan orang lain gitu. Bekerja sama, oh gimana caranya nanti aku nih ngerjain paper bareng-bareng, dia bagian apa, aku bagian apa gitu. Sama kayak kerja kelompok di kuliahan gitu ya. Tapi ini tingkatnya lebih lagi gitu. Karena inilah yang akan nanti dipresentasikan dan kita merepresentasikan atau mewakili negara kita sendiri gitu ya, Indonesia gitu. Jadi makanya itu sepenting itu gitu ya kita untuk punya social skill gitu Iya, atau skill-skill interpersonal gitu. Dan mungkin secara fundamental yang lebih dalam lagi gitu ya, ketika kita mau ikutan international conference itu harus paham dulu kita suka nggak nih sama conference itu, kita enjoy nggak ya kalau misal nanti ngejalaninnya gitu. Karena itu harus dipahami dulu dari diri kita sendiri. Kita paham bahwa kita tuh sekarang suka atau happy ketika ngedenger international conference atau justru kebawa beban buat kita kayak gitu. Jadi harus dari awal nih diluruskan dulu gitu ya kayak tadi. Betul. Tuh. Nah terus juga yang terkait kayak barang-barang bawaan gitu ya, itu juga kan kita harus udah punya misal spreadsheet khusus gitu ya, list barang bawaan seperti apa gitu ya, karena ya bukan hanya kita bukan jalan-jalan gitu ya kalau negeri, bukan hanya jalan-jalan Iya. tapi Jalan-jalan juga sampingan gitu iya, ya. sampingan itu bonus gitu. Nah tapi hal yang lebih fundamentalnya adalah mungkin kayak barang-barang yang memang kayak pakaian-pakaian itu juga kan harus harus diperhatikan juga, karena cara kita berpakaian itu adalah cara kita menghargai diri kita sendiri gitu ya. Kita harus bisa formal dan sebagainya, mengikuti aturan gitu, karena setiap penyelenggara pasti punya aturan yang berbeda-beda gitu untuk kegiatannya. Nah jadi kita harus mau gitu ya untuk diatur juga, jangan sampai kita semaunya gitu ya. Karena itu belajar juga gimana caranya kita tuh untuk terus on the track gitu. On the track gimana nih caranya kita tuh bisa konsisten gitu. Konsisten dari awal bikin paper pasti susah gitu ya. Bikin paper pasti harus membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Apapun kegiatannya pasti harus disisihkan gitu ketika kita sudah mengambil pilihan untuk mengikuti international conference, otomatis kita pasti punya konsekuensi. Intinya kalau kita memilih, bahkan kita tidak memilih pun sebenarnya udah memilih gitu. Iya, betul. Nah jadi apapun itu pilihan kita, termasuk ketika ikut konferensi, itu banyak hal yang harus dipersiapkan gitu. Nah mungkin untuk seleksinya itu nanti bakal ini lagi atau Iya, untuk seleksinya nih Teh Villa, biasanya seleksi berkas saja kah atau ada wawancara atau seleksinya tuh berlapis-lapis gitu? Oke, lapis-lapis kayak Lapis-lapis apa aja tuh Teh?
Jadi pertama yang paling umum ya, paling umum itu memang biasanya administrasi sama wawancara. Tapi biasanya nih udah ada beberapa modifikasi gitu. Pertama itu kan administrasi, kemudian kedua itu biasanya FGD atau forum group discussion atau esai, atau biasanya kita memang harus langsung mengumpulkan paper di tahap kedua itu baru lolos wawancara kayak gitu. Nah kalau untuk seleksi administrasinya dulu mungkin ya. Nah seleksi administrasi ini kan selama aku sendiri gitu ya daftar international conference itu full online ya untuk seleksinya. Nah kemudian juga saat seleksi administrasi itu kan kita ya ngisi form ya, sesederhana ngisi form tapi orang itu kadang menyepelekan hal yang sesederhana itu gitu. Betul. Nah, contohnya kayak misal kita ngejawab pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Misal apa yang kalian ketahui tentang NGO kita gitu, atau program kita itu apa, visi misi dari kegiatan kita apa gitu. Nah, itu kadang juga orang cuma kopas dari guidebooknya, dari bookletnya gitu. Nah, menurut aku yang paling penting itu adalah ketika kita isi form itu dari administrasi adalah gimana cara kita menyalurkan apa yang kita pahami lewat tulisan sehingga tidak terkesan kopas gitu, kopas dari guidebooknya gitu. Karena orang itu akan melihat usahanya dari awal gitu. Nah, terus juga seleksi administrasi itu biasanya harus mengumpulkan paspor tadi gitu ya. Paspor, kemudian juga CV biasanya. CV. Nah, kemudian juga setelah udah gitu ya seleksi administrasi itu biasanya juga langsung ada pengumuman siapa yang lolos. Nah, habis itu baru di tahap kedua gitu ya. Tahap keduanya ini juga ada banyak jenisnya tadi ya. Yang pertama mungkin aku bahas dulu dari FGD gitu ya, atau forum group discussion gitu. Nah, biasanya FGD ini itu sama gitu seperti forum kita berdiskusi gitu ya, berdiskusi dengan orang-orang, dengan para saingan kita gitu ya. Betul. Nah, di sana ada preferensinya juga, preferensi bahasa dalam yang digunakan dalam FGD gitu. Apakah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, kalau misal bahasa Indonesia biasa dikelompokkan dengan orang yang memilih preferensi bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris dikelompokkan dengan yang bahasa Inggris juga. Nah, tapi biasanya yang akan diambil ya bahasa Inggris seperti itu. Jadi meskipun diberikan pilihan, menurut aku sendiri gitu ya, akan lebih baik ketika kita memilih FGD dalam bahasa Inggris. Itu poin plusnya Iya, gitu ya. poin plusnya. Nah, kemudian juga biasanya dalam FGD itu kan ada yang memimpin ya, atau moderator dalam diskusi gitu. Nah, itu juga kalau panelis, atau panelis itu orang yang mengawasi gitu ya, mengawasi diskusinya. Nah, itu biasanya menawarkan siapa yang mau jadi moderator, siapa yang mau menjadi notulen gitu. Nah, itu dinilai juga inisiatifnya setinggi apa gitu. Apakah dia mau untuk menerima penawaran Tawaran itu tersebut ya. ya. Atau bahkan tanpa ditawari pun dia udah menawari Mengajukan diri, diri. mengajukan diri gitu. Saya mau menjadi moderator gitu, atau saya mau menjadi notulen gitu. Karena dua peran itu sama-sama berat gitu ya. Jadi moderator artinya dia harus bisa mengalokasikan waktu sebaik mungkin gitu ya. Karena FGD itu biasanya dibatasi waktunya, biasanya 15 menit, berarti otomatis satu orang kebagian ngomong hanya 2 atau 3 menit gitu ya. Jadi berbicaranya dibatasi juga gitu. Jadi selain dia menjadi timekeeper untuk diri sendiri, dia juga timekeeper untuk keseluruhan diskusi. Keseluruhannya yang mengatur Betul. acaranya gitu Iya, ya. betul. Notulen apalagi gitu ya. Artinya dia harus bisa menyimpulkan hasil seluruh diskusi dari seluruh peserta gitu, partisipan FGD itu seperti apa. Nah, itu untuk FGD ya gambarannya. Nah, kemudian juga biasanya topik-topik yang diberikan itu nggak jauh-jauh dari tema yang diusung gitu. Atau enggak biasanya tentang SDGs gitu, atau tentang UNESCO, WHO dan sebagainya gitu. Jadi nggak jauh-jauh dari isu-isu internasional seperti itu. Nah, kalau untuk misal yang lain gitu ya, esai gitu. Esai juga ini ada pembobotannya gitu kan, kayak dari misal kekreativitasannya seberapa persentasenya seberapa tinggi gitu ya. Terus juga misal dia plagiasinya seberapa rendah gitu ya. Jadi esai itu penilaiannya kurang lebih sama ketika lomba-lomba esai gitu ya. Terus kalau misal yang lainnya, misal apa lagi ya, TWK gitu, tes wawasan kebangsaan gitu, tahap keduanya. Nah, ini juga kita bisa banyak belajar sebenarnya dari internet gitu ya. Nah, tergantung kita mau mengulik seberapa dalam kayak gitu. Terus yang terakhir adalah wawancara gitu ya, seleksi wawancara. Ini kalau udah lolos tadi administrasi, udah lolos tahap kedua gitu ya. Nah, itu wawancara sebenarnya kita juga sama gitu ya. Kalau aku sendiri ketika bertemu dengan siapapun itu gitu ya, di formal, maksudnya di forum yang formal Iya, gitu di ya. lingkup formal. Di lingkup formal otomatis bajunya juga sama gitu, menyesuaikan gitu ya. Jadi berusaha untuk misal pakai blazer gitu ya, terus juga
sangat-sangat memperhatikan look gitu ya. Karena ya look itu juga sama-sama diperhatikan, nggak ada yang namanya penampilan itu nggak sepenting itu Iya gitu. betul. Karena biasanya teh kalau misalnya pertama kali bertemu orang baru ya, yang dinilai secara kasat mata kan penampilan Iya gitu ya. betul. Apalagi di forum-forum formal seperti itu Mm, gitu ya. betul. Jadi dari FGD itu kan pertama kali berarti kita ketemu maksudnya bertatap layar gitu ya dengan Bertatap maya panitianya. ya. Iya, bertatap maya dengan panitianya, peserta lain. Otomatis mereka secara tidak langsung akan menilai gitu. Bahkan kita diam pun mereka akan menilai gitu. Nah, makanya kita harus bisa memperhatikan selain dari cara berbicara kita gitu ya, look kita seperti apa gitu. Kemudian di wawancara juga sama, tetap gitu mempertahankan pakaian formalnya. Kemudian juga biasanya wawancara itu bukan untuk menilai seberapa hebat kita gitu, tapi seberapa dalam kita mengenal diri kita sendiri gitu. Kayak kita tahu nggak sih kelebihan sama kekurangan yang kita punya gitu. Terus tahu nggak sih sebenarnya kita tuh mau ikutan program mereka karena apa gitu? Apakah karena FOMO gitu, Betul. ikut-ikutan aja? Atau karena dia memang sudah punya pondasinya yang krusial yang menurut dia tuh penting banget. Kenapa dia harus ikut kayak gitu? Dan biasanya juga kan wawancara itu ditanya kenapa kita harus menerima kamu gitu. Jadi mungkin terkesan merendahkan gitu, tapi enggak, itu justru menantang kita gitu. Gimana caranya menjawab jawaban yang memuaskan mereka gitu dan memuaskan diri kita sendiri kayak gitu. Jadi apa sih benefit yang bisa kita berikan kepada mereka ketika kita menjadi delegasinya mereka seperti itu. Jadi untuk gambaran lumayan lumayan apa ya, lumayan panjang dan berlapis-lapis itu gitu ya tentang seleksi dari international conference seperti itu. Betul, berarti itu ya hal-hal yang harus disiapkan, lalu proses-proses yang pada umumnya mungkin di beberapa lembaga atau di beberapa kegiatan pasti ada perbedaan gitu ya, stepnya seperti apa. Dan setiap program itu ada topiknya tersendiri ya Teh Villa ya, ada fokus bidangnya tersendiri gitu. Dan memang informasi-informasi tentang konferensi internasional ini banyak lewat di Instagram gitu ya Teh Villa. Dan seringnya itu mengusung tema dari SDGs seperti yang Teh Villa tadi bicarakan gitu. Nah, Teh Villa, tadi kan sudah dikatakan bahwa prosesnya itu berlapis. Lalu juga Teh Villa sudah memberikan apa ya, gambaran secara umum gitu, pertanyaan saat wawancara itu seperti apa. Nah, mungkin dari Teh Villa sendiri ada satu tips atau satu apa ya, kata atau kalimat penyemangat untuk para pendengar yang mungkin seringnya lolos berkas tapi di wawancaranya mungkin belum rezeki atau struggling dengan tahap wawancara tersebut gitu, karena kan lebih interaksinya lebih intens ya. Rasa takutnya atau rasa gugupnya pasti lebih lagi gitu. Oke, kalau dari aku sih pesannya gitu ya untuk teman-teman yang mungkin masih berjuang gitu ya dengan seleksi-seleksi di international conference, percayalah gitu ya, aku juga ada di posisi itu gitu ya. Aku ada posisi yang kayak ya Allah bisa nggak ya gitu ya, bisa nggak sih lulus gitu di antara orang-orang hebat di luar sana gitu. Nah, mungkin yang paling pertama gitu ya untuk teman-teman yang masih mencoba itu teman-teman harus dari awal itu matangkan strateginya dulu gitu. Jadi ketika ikut seleksi apapun itu jangan kita menyisihkan waktu tapi menyisihkan waktu sisa gitu ya, tapi harus meluangkan gitu waktunya. Kalau memang sudah ada jadwalnya untuk wawancara, jadwalnya untuk forum group discussion gitu ya, jangan sampai kita justru malah maaf Kak, saya ada agenda lain gitu. Bolehkah boleh dimundurin jadwalnya atau diganti jadwalnya, reschedule gitu ya. Nah, itu akan sangat fatal gitu ya. Jadi mungkin kita dari strategi dari awalnya waktu gitu ya. Waktu kita yang harus diatur sebaik-baiknya, fokus gitu ya. Kalau memang teman-teman memang ingin mewujudkan lolos international conference ini, harus mampu untuk memilih pilihan untuk berani mengambil resiko apapun itu, termasuk waktu yang terpakai ini gitu ya. Nah, kemudian juga yang kedua gitu pesannya buat teman-teman adalah jangan pesimis duluan gitu, karena itu yang biasanya akan mempengaruhi gitu kepada fisik kita gitu. Karena kan pikiran itu akan mempengaruhi fisik gitu ya. Betul. Kalau kita banyak overthinking, kalau kita banyak pikiran dan banyak merendahkan diri sendiri gitu, itu akan termanifesting gitu, maksudnya akan terwujudkan di sekitar kita, bahkan diri kita sendiri gitu. Kalau misal kita bilang kayaknya aku nggak bisa gitu, kayaknya orang lain deh yang bakal dapet gitu, atau
kayaknya aku nggak akan bisa lanjut lolos karena uang aku belum cukup gitu. Nah, jangan sampai kita ada keluar kata-kata kayak gitu gitu, kata-kata yang menyudutkan diri kita sendiri gitu. Justru kita harus mikir, oh ya oke, kita ada seleksi nih, berarti aku harus siapin lebih lagi gitu dari sisi waktu aku gitu, dari strategi yang seperti apa, mungkin aku harus punya mentor gitu ya, aku harus tanya-tanya lebih lagi ke alumni delegasi yang sebelumnya gitu, yang delegasi yang dapat valid itu kayak gimana mereka bisa lolos gitu ya. Jadi ada banyak kesempatan yang bisa teman-teman ambil dan jangan sampai potensi yang sudah ada sekarang gitu ya malah disia-siakan gitu. Karena aku yakin gitu setiap orang itu fitrahnya gitu pada dasarnya, pada hakikatnya mereka itu membawa bakat dan kemampuan masing-masing gitu. Kita itu tergantung pada dua hal gitu. Kita itu kalau mau berhasil gitu ya tergantung pada dua hal, yaitu willing atau kemauan gitu ya. Dan yang kedua adalah ability gitu atau kemampuan kita Kemampuan ya. gitu. Jadi kalau misal kita mau tapi kita nggak mampu, bakal sulit Susah, gitu. betul. Sebaliknya juga sama, kalau kita mampu nih tapi kita nggak Nggak mau, mau. susah gitu kan. Makanya dua hal itu gitu, dan dua hal itu bisa di support dengan apa, bisa didukung dengan apa, dengan komitmen dan konsistensi gitu. Teman-teman kalau punya komitmen untuk pengen lolos, ya udah apa ya, percayakanlah dengan diri teman-teman sendiri, yakin sama diri sendiri, jangan sampai apa ya, termakan dengan omongan-omongan orang kayak misal ya kamu baru ikutan international conference aja udah apa namanya, misal udah wah ini, Keren maksudnya itu gitu sekeren ya. itu gitu ya. Jadi maksudnya jangan sampai kita justru malah fokus pada apa yang di luar kendali kita gitu. Fokuslah pada apa yang apa dalam lingkaran kendali kita gitu ya. Gak usah sampai terpengaruhi oleh orang-orang gitu. Yakin aja sama diri sendiri kayak. Oke, terima kasih banyak Teh Villa. Kayaknya obrolan kita kali ini mungkin cukup singkat, tapi aku bisa ambil banyak hal-hal baru dan hal-hal yang bisa aku jadi notes nih ketika mungkin ingin mencoba hal-hal tersebut. Nah, kalau misalnya bahas tentang International Conference kayaknya nggak ada habisnya, karena dari segi persiapan dan segala macam itu pasti sangat panjang gitu ya Teh Villa, dan tentu saja kita perlu menyiapkan hal tersebut sematang mungkin. Nah, mungkin Teh Villa untuk para pendengar yang sedang mencoba atau sedang berusaha untuk mengikuti event internasional dan mungkin ingin tanya-tanya seputar informasi tersebut, apakah Teh Villa berkenan untuk share sosial medianya? Oke, boleh. Karena memang aku sendiri di Instagram khususnya ya, aku nggak ada Twitter, adanya Instagram, dan aku aktifnya di sana gitu. Boleh teman-teman follow @nafilahamasa. Oke. Disatuin, mungkin nanti juga Bisa, bisa ya bisa aku klik lah nanti Iya. di grup komunitas ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Teh Villa atas diskusi kita hari ini. Tentunya sangat bergizi ya, saya sangat berdaging gitu ya. Informasinya semoga bisa menjadi langkah awal untuk teman-teman pendengar memulai mengikuti event-event internasional dan menjadi bekal teman-teman yang mungkin tadi hal-hal yang telah disampaikan oleh Teh Villa. Nah, mungkin sekali lagi terima kasih Teh Villa. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu dari para pendengar. Ada lagu Memulai Kembali dari Monita Tahalia. Matahari sudah di penghujung petang. Ku lepas hari dan sebuah kisah tentang angan pilu yang dahulu melingkupiku. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Sebuah janji terbentang di langit biru, janji yang datang bersama pelangi. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti
pun berganti menjadi rindu. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Aku mencari, aku berjalan, aku menunggu, aku melangkah pergi. Kau pun tak lagi, aku mencari. Aku berjalan, aku menunggu, aku melangkah pergi. Kau pun tak lagi, dan pun kan memulai kembali. Oke, halo, Halo, sobat Sobat pendengar Radio Pi. Kembali lagi nih bersama Teh Sarah. Alhamdulillahnya nih Teh Sarah, tadi kita sudah berdiskusi dengan Teh Villa mengenai International Conference yang Masya Allah gitu ya, beliau menyampaikan dengan sangat jelas dan informatif bagi kita dan bagi sobat pendengar di rumah. Dan aku yakin informasi yang disampaikan dan dibagikan oleh Teh Nafila ini sangat bermanfaat bagi para pendengar yang mau mencoba nantinya mendaftar International Conference. Oke, sebelum menutup episode kita kali ini ada salam nih dari Siapa Anin nih, Teh? dan Wah. Naila. Wah, sepertinya ke Teh Sarah ini. Apa tuh Teh? Titip salam ke Siti Sarah, semangat ya kuliah dan semuanya. Love you Sarah. Oke, makasih Wow. banyak Anin dan Naila. Semangat juga ya. Nah, menindaklanjuti door prize yang akan hadir di episode kali ini. Untuk tadi syaratnya mungkin sudah disampaikan. Nanti untuk pemenangnya akan dipilih 10 orang pertama yang instastory-nya di-repost oleh Instagram Radio OP. Untuk itu jangan lupa follow Instagramnya Radio OP dan pantengin terus nih SG-nya apakah kalian menang door prize-nya. Oke, jangan lupa ketika kalian melakukan repost di Instagram UPI, jangan lupa melakukan selfie Teh. Tadi kebanyakan soalnya SS doang, jadi Oh, kita nggak SS tahu aja. nih ekspresi mereka Betul, dalam betul. menyaksikan radio UPI seperti apa. Betul, jangan lupa ditampilkan wajahnya ya. Iya. Nah, untuk itu mungkin Teh Sarah episode Shopee kali ini sayangnya akan berakhir. Jangan lupa untuk mendengarkan terus Radio OP khususnya Shopee yang mana episode-episode berikutnya akan jauh lebih luar biasa lagi. Oke, kita mungkin boleh ambil kesimpulan ya dari diskusi bareng Teh Nafila bahwa satu hal yang perlu kita highlight yaitu persiapan kita ketika ingin mendaftar sesuatu, karena dengan persiapan yang matang itu akan menggambarkan kita bahwa kita melakukan itu dengan Serius, sungguh-sungguh. ya, betul. Betul, untuk itu sampai jumpa kembali di episode Shopee selanjutnya. Aku Nisa, Dan aku Siti Sarah. sampai jumpa. Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between.
The story of my life, I'll take her home. I'll drive all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give her all. I spend her love until she's broke inside. The story of my life. Written on these walls are the colors that I can't change. Leave my heart open, but it stays right here in its cage. I know that in the morning now, see us in the light upon the hill. Although I am broken, my heart is untamed still. And I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between. The story of my life, I'll take her home. I'll drive all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give her all. I spend her love until she's broke inside. The story of my life. And I've been waiting for this time to come around. But baby, running after you is like chasing the clouds. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm and time. It's frozen.